Tuhan. Jemaat ini berkati Tuhan. Apa kabar siang hari ini? Haleluya, kita datang kepada Tuhan, menyiapkan segenap hati kita, segenap pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan siang hari ini. Hanya tentang Tuhan yang kita mau tinggikan, karena semua daripada Dia. Oleh sebab itu kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami datang kepada Tuhan Yesus, yang bawa segenap hati kami, hidup kami Bapa. Layakan kami Bapa, kuduskan kami Tuhan. Biar kiranya perkenanan Allah bagi kami semua yang hadir pada saat siang hari ini. Kami rindu Engkau Bapa, kami rindu hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mengampuni salah kelemahan kekurangan kami Bapa, sehingga kami berkenan menikmati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
urapi kami Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Perkenanan Allah bagi kami semua yang hadir pada saat siang hari ini. Dalam nama Yesus. Jemaat yang rindu lebih dalam lagi memuji menyembah Tuhan, mari katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Manakah kami mencari kasih
Mari jemaat angkat pujian kepada Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat malam datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Inilah ungkapan hati kami ya Bapa. Kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya kami datang kepada-Mu ya Yesus. Karena hidup kami bergantung sepenuh kepada Engkau ya Allahku. Di rumah Tuhan kami percaya kehadiran Tuhan. Di rumah Tuhan kami percaya ada anugerah Tuhan. Di rumah Tuhan kami nikmati Engkau Allah yang luar biasa. Sebab itu ketika kami berkata kami perlu Engkau ya Tuhan, kami bawa hidup ini dengan segala kesungguhan hati kami ya Yesus. Dan kami rindu anugerah Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Sebentar firman-Mu dibentangkan, urapi hamba-Mu,
urapi firman-Mu, dan kami siap menikmati berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Setiap kita membutuhkan Tuhan dalam hidup. Dan saya mau katakan bahwa Dia Allah yang sangat setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saya menerima satu tayangan video, dan dia bertanya kepada saya, "Om, masihkah Tuhan sayang sama saya? Tangan tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa bergerak, badan terasa sakit, kadang kedinginan. Sekian bulan telah mengalami hal ini. Masihkah Tuhan peduli? Masihkah Tuhan sayang?" Saudara, kita akan melihat satu kebenaran dari kitab Mazmur dengan satu judul, salah menduga. Kita seringkali salah menduga dalam hidup. Kita salah menilai orang. Kadang-kala ketika orang datang kita berpikir, jangan-jangan dia minta sesuatu. Tapi ketika dia datang ternyata dia ingin memberkati kita. Terkadang kita menilai orang ini kayaknya berniat buruk. Tapi ketika dia hampiri kita, ternyata dia ingin mendukung kita. Atau mungkin kita berpikir orang ini baik, tapi justru dia merancang kejahatan. Terlihat sepertinya orang ini akan memberkati kita, mendukung kita. Siapa tahu tentang hati. Dan saya katakan kita seringkali salah menduga dalam hidup. Sebagai hamba Tuhan, saya paling takut kalau saya berjalan dan kemudian bawa map. Karena orang berpikir pasti pendeta minta sumbangan. Dan dari sejak saya melayani Tuhan, merintis pekerjaan Tuhan tahun 93 sampai hari ini, saya berupaya jangan sampai orang salah menduga tentang keberadaan saya. Jangan sampai lewat kami hamba Tuhan, bukan nama Tuhan yang dimuliakan, tapi nama Tuhan dipermalukan. Tetapi kadang-kala ada aja orang yang salah menduga. Saya mengajar juga hamba-hamba Tuhan bagaimana sikap sebagai seorang hamba. Karena tugas kami di depan jemaat bukan hanya di depan ketika kami berkhotbah, memimpin pujian, bermain musik dan lain sebagainya, tapi juga kami menjalani hari-hari yang dilihat dan disaksikan oleh jemaat. Dan saya ingatkan selalu bagaimana yang terbaik kita harus bangun supaya lewat keberadaan kita jemaat Tuhan diberkati. Salah satunya saya selalu katakan, jangan suka meminta, apalagi meminjam. Dan saya percaya tidak ada hamba Tuhan di sini yang suka meminjam ke jemaat. Kalau ada yang pinjam, saya katakan jangan, beri. Karena saya berharap supaya keberadaan kami hamba-hamba Tuhan bisa menjadi berkat ketika kami memberitahukan firman, memberitakan firman, mendoakan jemaat, menjadi berkat bagi jemaat. Tapi bisa kebaikan yang kami buat pun bisa salah diduga.
Dan saya katakan ada banyak kali kita salah menduga. Mazmur berkata demikian, 31 ayat 23, aku menyangka dalam kebingunganku. Sekarang kita akan melihat apa yang disangkakan oleh pemazmur. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Kalau saudara baca Alkitab Mazmur 31, saya bertanya, siapa yang menulis Mazmur 31? Tolong baca bagian ayat pertama, siapa yang menulis? Karena biasanya dari ayat 1 dijelaskan siapa menulis kitab itu. Siapa yang menulis, saudara? Daud. Daud berkata demikian, aku menyangka. Ada sangkaan yang dilakukan oleh Daud dan dia berkata, yang dia sangkakan bahwa dirinya terbuang dari hadapan Tuhan. Artinya bahwa Allah yang dia puja, Allah yang dia kasih, Allah yang dia layani sudah tidak peduli akan dia, sehingga dia merasa menjadi orang yang terbuang. Kenapa Daud bisa berkata dan berprasangka seperti ini, seakan-akan Tuhan tidak melirik lagi hidupnya? Dia berkata, posisi Daud sedang mengalami kebingungan. Aku menyangka dalam kebingunganku. Maka dia berprasangka Tuhan meninggalkan dia. Sekarang kita akan melihat, ketika Daud berkata tentang kebingungan, ada apa gerangan? Apa yang sedang terjadi sehingga Daud berkata, aku sedang bingung dalam hidup ini, sehingga dia berprasangka buruk. Saudara, kita akan melihat Mazmur 31 menjelaskan kebingungan yang dialami oleh Daud sehingga dia merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Yang pertama, kita akan melihat apa yang membuat Daud merasa bingung, karena kesesakan yang dialami. Ayat ini dijelaskan Mazmur 31 ayat 10, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sebagai seorang raja yang dekat dengan Tuhan, kita berpikir, bagaimana dia bisa berkata saya mengalami kesesakan dalam hidup? Bukankah dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan dia mendapatkan sentosa dan kelegaan daripada Tuhan. Tapi satu saat dia berkata, aku merasa sesak dalam hidup. Kenapa? Dia merasa hatinya tersakiti. Aku mengidap, sakit hati mengidaplah mataku, dan jiwanya dia katakan merana. Ternyata sedekat-dekatnya seseorang, kalaupun dia diberkati dalam segala hal, ada saat momen di mana dia berkata, aku mengalami kesesakan dalam hidup. Jangan berkata hamba Tuhan tidak pernah mengalami kesesakan, mengalami sesak. Kami hamba Tuhan juga manusia biasa, bisa mengalami kondisi yang sama seperti Daud. Dia berkata, aku sesak. Yang kedua, situasi yang dialami oleh Daud, dia alami duka. Bukan hanya sesaat, tapi duka yang dialami, duka yang berkepanjangan, yang seakan-akan bertanya, di mana ujung dari semua ini? Seakan-akan duka yang dialami tiada henti. Atau mungkin dia berkata, satu masalah belum selesai, muncul masalah baru. Satu persoalan belum selesai, muncul persoalan yang baru. Ayat ini berkata, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Akibat duka yang berkepanjangan, dia berkata, kekuatan yang ada pada Daud merosot. Bukan semakin kuat, tapi semakin hari semakin lemah. Bukan semakin kokoh di hadapan Tuhan, tapi semakin hari dia merasa bahwa kekuatannya bukan semakin kuat, tapi semakin merosot. Dan dialami oleh Daud, duka seakan tidak berakhir, tidak berujung. Dan dia berkata, dia alami dalam hidupnya sebagai seorang raja, dan dia berkata, kekuatanku sekarang merosot. Karena apa? Duka yang berkepanjangan. Kalau bicara tentang duka, jangan hanya bicara tentang kematian. Duka ini bisa
karena persoalan yang kita alami. Duka ini bisa karena suami. Amin, istri. Atau sebaliknya, duka ini bisa juga karena istri. Betul, suami? Bisa. Bisa juga menyangkut anak. Anak yang gak mau dengar-dengaran, bukankah jadi duka bagi orang tua? Orang tua berharap yang terbaik, tapi anak kadang-kala berprasangka yang berbeda. Daud katakan, kedukaan ini sepertinya tiada akhir. Yang ketiga, kenapa dia mengalami kebingungan dalam hidup? Dia dianggap hina. Mazmur 31 berkata demikian, di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan, dikatakan apa? Lari. Daud merasa bahwa keberadaan dia seperti orang yang tercela. Dan ketika tetangga katakanlah bertemu dengan dia, bukannya tetangga bangga dan berkata, "Hai Daud," tapi justru tetangga lari meninggalkan dia. Dan ketika bertemu dengan kenalan-kenalan lama, kaget tentang dia. Dan bukan kagetnya positif, tapi negatif. Dan Alkitab berkata, ketika mereka melihat aku, mereka lari. Bahkan bertemu di jalan pun, ketika mereka melihat Daud, mereka meninggalkan Daud. Yang terakhir, apa yang membuat Daud bingung dalam hidupnya, sehingga dalam kebingungannya dia berpikir salah. Dia merasa dilupakan. Yang tadinya mungkin dekat, sekarang meninggalkan. Yang tadinya mungkin sahabat, sekarang bukan hanya jadi musuh. Yang tadinya dianggap mungkin orang-orang bersama dengan dia, tapi sekarang dia katakan mereka melupakan aku. Dia berkata di ayat ini, aku telah hilang dari ingatan. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Orang mati aja kadang-kala masih diingat. Itulah sebabnya ada orang yang pergi ke kuburan karena apa? Mengenang orang yang telah meninggal atau telah mati. Tapi Daud berkata, dari ingatan orang tersebut sepertinya dia sudah terhapus. Jadi tidak ada lagi ingatan tentang Daud. Karena apa? Apa yang sedang dialami oleh Daud. Maka dalam situasi ini berkata, aku bingung dengan keadaan ini. Dan kita kadang-kadang bingung juga saudara dengan apa yang terjadi. Dan dalam kesesakan dan situasi yang dialami oleh Daud, maka Mazmur ini berkata ayat 23. Mazmur 31:23 berkata, aku menyangka, Mazmur 31:23, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Saudara, ketika dia mengalami kebingungan tentang apa yang terjadi, tentang apa yang dialami dalam hidup, tidak sesuai dengan harapannya, maka dia berkata, masihkah Tuhan ada bersama dengan dia? Dan saat dia berkata, sekarang akulah manusia yang terbuang, yang tidak lagi dipandang oleh Tuhan. Karena Alkitab menjelaskan, aku telah terbuang dari hadapan matamu ya Tuhan. Saudara, saya katakan ini situasi yang sangat sulit yang dialami oleh Daud. Sampai-sampai dia berpikir tidak ada lagi orang bersama dengan dia. Tapi ketika dia mulai berpikir dan berprasangka seperti itu, Daud bicara tentang hal yang sesungguhnya. Daud bicara tentang kebenaran. Ternyata apa yang dia sangkakan, ternyata prasangka yang tadinya muncul, sekarang dia berkata, tetapi sesungguhnya, ternyata awalnya ketika dia merasa dalam kebingungannya bahwa Tuhan meninggalkan dia, bahkan mata Tuhan menjauh dari dia, sekarang dia berkata, tetapi sekarang sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Yang awalnya dia berpikir salah bahwa Tuhan tidak lagi mendengar. Yang awalnya dia berpikir salah bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia.
Yang awalnya dia berpikir karena masalah persoalan yang dia alami, maka orang-orang meninggalkan dia, dan dia berpikir seakan-akan Tuhan tega dan membiarkan dia berjuang sendiri dalam hidup. Tapi sekarang dia berkata, ternyata apa yang aku sangkakan itu salah. Yang benar adalah sesungguhnya Tuhan mendengarkan suara permohonanku. Seringkali kita karena apa yang sedang kita alami, kita bisa berpikir salah. Kita berpikir salah tentang ibadah, berpikir salah tentang pujian, berpikir salah tentang hamba Tuhan, berpikir salah tentang Tuhan. Dan kita berpikir, mana Tuhan? Kalau memang Tuhan sayang saya, tapi kenapa? Tuhan izinkan, Tuhan biarkan, dan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Daud berkata, memang itu terjadi karena aku sedang bingung. Dan dia berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia, dan mata Tuhan tidak lagi melihat dia. Tapi ketika dia mulai merenungkan tentang hidup ini, maka dia berkata demikian, sesungguhnya Tuhan mendengarkan setiap permohonanku. Ada dua hal, fakta kebenaran yang Daud coba ungkapkan. Yang pertama, ternyata Tuhan setia. Saya mau katakan bagi setiap kita, Allahmu, Allahku, Allah yang setia. Tepuk tangan. Yang awalnya Daud berpikir bahwa Tuhan sepertinya sudah tidak hadir, tapi sekarang dia berkata, ketika dia berseru kepada Tuhan, ternyata Tuhan dengar doa dia dalam kebingungannya karena situasi yang sukar. Dia berpikir bahwa Tuhan meninggalkan dia, tapi ternyata ketika dia berteriak kepada Allah, Tuhan dengar dia dan Tuhan jawab dia. Sekarang dia berkata, yang sesungguhnya adalah Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang maha hadir, dan Tuhan itu Tuhan yang setia. Jangan pernah berpikir salah tentang Tuhan, karena Tuhan tidak berpikir salah tentang Anda. Jangan pernah berpikir salah tentang Tuhan, karena dia buktikan dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Mazmur, dijelaskan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, Alkitab berkata demikian. Orang kaya banyak sahabat, Amsal berkata, orang miskin ditinggalkan. Orang kaya banyak sahabat, orang miskin ditinggalkan. Ketika dia jaya, orang berkata dia adalah famili, orang dekat, kenal, sahabat, sohib, karib, dan lain sebagainya. Tapi ketika keadaan terbalik, banyak orang berkata, siapa dia? Saya tidak tahu siapa dia. Tapi Daud katakan, bukan hanya bicara tentang miskin, sekalipun ada lembah yang namanya lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, lembah yang menakutkan, bahkan lembah kematian, dia berkata, ada Tuhan yang setia dan siap bersama dengan dia. Sebab itu keyakinan dari Daud adalah fakta kebenaran, Allah yang dia sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan dia Allah yang setia bagi setiap kita. Sadar Mesak Abednego dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Kalau kita melihat kisah ini, saya katakan ketika dia dilemparkan ke dapur perapian, siapa yang ingin bersama dengan dia? Orang yang melempar mati, hanya orang yang melempar mati. Saudara, begitu jarak yang jauh, tapi karena panasnya luar biasa, yang melempar mati, apalagi yang dilempar. Alkitab menjelaskan 3 orang dilempar dengan kaki yang terikat, tangan yang terikat, dan kemudian mereka tidak bisa melepaskan diri mereka. Kalau dilempar pasti mati, terbakar habis. Tapi ayat ini berkata, Daniel pasal 3 ayat 25, Raja Nebukadnezar berkata, yang dilempar berapa orang? 3 orang. Tapi sekarang ada satu sosok, satu pribadi yang bersama dengan mereka. Bahkan dikatakan wajahnya, rupanya seperti anak dewa. Saya katakan, di lembah bayang-bayang maut, di lembah kematian, di lembah yang saya katakan tidak ada harapan, di sana juga tetap hadir Allah yang kita sembah, karena dia Allah yang setia. Orang-orang bisa meninggalkan dan melupakan kita,
Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Jujur, ketika tadi Cik Hakim masuk ke gereja, dan seorang ibu yang dalam posisi yang katakan untuk berjalan tidak seperti orang yang karena usia muda, fisik yang kuat. Tapi bagi saya kerinduan orang-orang tua yang datang ke rumah Tuhan, karena mereka sangat rindu menikmati Tuhan, di baiknya Tuhan. Kalau seluruh jemaat punya kerinduan yang sama, saya percaya engkau akan menikmati bahwa Tuhan itu setia dalam hidup. Ketika kita merasa kuat dan merasa mampu, merasa sehat, kita berpikir untuk apa ibadah, untuk apa Tuhan. Tapi ketika dalam situasi itu kita berpikir, saya butuh Tuhan. Saya tadi berbincang sebentar, sama-sama kita berdoa. Lift kita memang belum terpakai atau rusak. Doa saya, Tuhan, kalau Tuhan berkati, kita akan ganti lift supaya tidak terhalang umat Tuhan, karena memang usia mereka bisa datang ke rumah Tuhan. Jangan bilang hanya orang tua yang butuh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan kita butuh Tuhan. Jangan katakan karena visi yang terbatas maka mereka butuh Tuhan. Siapa sangka tentang hidup kita, hari ini bisa sehat, tapi besok kita nggak tahu. Setiap kita butuh Tuhan, dan Dia Allah yang setia, siap mendampingi kita. Yang kedua, Daud sedang menyatakan Dia bukan hanya Allah yang setia, tapi Dia Allah yang dengar setiap permohonan. Kadang-kala kita mungkin berkata, saya sudah berteriak kepada Tuhan, tapi Tuhan sepertinya menutup telinga. Kita berkata sepertinya Tuhan tidak lagi melihat, sepertinya Tuhan tidak mendengar setiap doa. Mazmur 31 menjelaskan bahwa Dia Allah adalah yang mendengar setiap permohonan. Ketika tayangan video itu belum berakhir, dia bertanya dan berkata, Om, masihkah Tuhan sayang sama saya? Masihkah Tuhan ingat sama saya? Tangan tidak bisa berbuat apa-apa, kaki tidak bisa berbuat apa-apa, tubuh lemah. Saya merasa seperti orang yang terbuang dan tidak lagi dilihat oleh Tuhan. Tapi dia berkata di akhirnya, tapi saya tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Saya akan terus bersama dengan Tuhan. Sekali saya menyembah Yesus, sampai kapanpun saya tetap akan menyembah Yesus. Satu komitmen yang kuat. Dan ketika saya melihat dan kemudian saya beri jawaban, saya hanya katakan, Allah itu setia. Sekalipun dalam keberadaanmu yang saat ini yang tidak berdaya, Dia tetap Allah yang mendengar setiap doa. Jangan pernah berpikir salah tentang Tuhan. Jangan pernah berpikir salah tentang ketaatan kita. Jangan pernah berpikir salah tentang kesetiaan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia, dan Dia dengar setiap suara permohonan kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita hampiri Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berkata dengan satu pujian, tolong LCD-nya. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah
temukan kasih-Mu, Tuhan yang selalu jauh dariku. Panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
sembahkan Tuhan. Ya haleluya, haleluya. Abelian Bapakku, haleluya. Kami nikmati Kau Tuhan, kami nikmati Kau ya Allahku. Ya Yesus, ya Tuhan. Firman-Mu memberitahukan kepada kami apa yang dialami oleh Daud terkadang kami juga lakukan ya Tuhan. Kami kadang-kala berpikir sepertinya Tuhan tidak lagi mendengar, sepertinya Tuhan tidak lagi memperdulikan, sepertinya teriakan-teriakan kami sepertinya Tuhan tidak lagi menjawab. Tapi pada pagi hari ini ya Tuhan, Firman-Mu meyakinkan setiap kami yang sesungguhnya adalah Tuhan mendengar setiap seru. Sebab itu yakinkan kami ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mendengar setiap suara permohonan. Karena memang Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan jalankan persembahan, dan bagi umat Tuhan yang ingin membagikan diri oleh persepuluhan, saya persilakan tampil ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas ibadah kami, berkat-Mu atas umat-Mu. Berkati persembahan umat Tuhan, berkati umat Tuhan yang sudah mengembalikan baik itu oleh persepuluhan janji Tuhan, ya dan amin. Diberkati umat-Mu yang baru pertama kali hadir, diberkati umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dan diberkati kami semua di hadirat Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami meninggalkan tempat ini, Roh Kudus menyertai kami yang pulang, juga menyertai rumah-Mu di tempat ini. Pada akhirnya saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari siang hari sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, amin.